Kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata, Engkau ajaib dalam kehidupan kami, luar biasa penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam minggu ini Tuhan, kami mau terus menggali kebenaran-kebenaran akan firman-Mu, sehingga firman ini boleh memerdekakan dan membebaskan kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua anak-anak Allah yang telah tergabung, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, dan kami percaya Tuhan, urapan Allah juga telah mengalir bagi kami semuanya, sehingga malam hari ini kami boleh belajar dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, ya, masih tentang 7 roh Allah, ya. Nah, Bapak Saudara, ya, kita tahu bahwa 7 roh Allah itu sebenarnya bukan Roh Kudus, ya, tapi adalah bagian daripada Allah, baik yang ada di dalam Allah Bapa maupun yang ada di dalam Tuhan Yesus, juga pernah ada di dalam diri manusia waktu Adam diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, Bapak Saudara, tapi karena dosa, maka 7 roh Allah itu sekarang tinggal 3 yang ada di dalam diri manusia, tinggal 4 yang ada di dalam diri manusia, yang 3 keluar, ya. Apa yang keluar? Adalah roh Tuhan itu sendiri atau roh Yahweh, yang kedua adalah roh pengenalan akan Tuhan, dan yang ketiga adalah roh takut akan Tuhan. Sisa daripada roh 4 itu sekarang menjadi kedagingan. Kenapa? Karena dengan tidak adanya roh Tuhan di dalam diri manusia, manusia sekarang tidak dikendalikan oleh Tuhan, tapi dikendalikan oleh dirinya sendiri yang dikuasai oleh daging, ya. Jadi kalau ada makhluk manusia yang masih punya hikmat, masih punya keperkasaan, yang bisa menasehati, sumbernya bukan dari Allah, tapi dari hasil buah pengetahuan tentang baik dan jahat yang didukung oleh keinginan daging di dalam diri manusia. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu, ya, orang Jawa punya aliran namanya aliran kejawen, ya. Di situ ada istilah dulur papat limo pancer. Nah, itu membuktikan bahwa mereka masih sadar bahwa di dalam dirinya itu ada 4 saudara kembar. Ya. Nah, ya, mereka mengadakan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam aliran kejawen itu, sebenarnya intinya mereka menyatu dengan Tuhan penciptanya, ya, manunggaling kelawan Gusti, ya. Lah, itu ajaran mereka. Nah, ajaran mereka bahwa manusia itu rohnya dari Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang malam hari ini kita akan menggali, ya, atau mengenal kembali sebenarnya apa saja, ya, 7 roh Allah di dalam diri Anda tersebut. Nah, setelah kita dipulihkan, Anda harus mulai menyadari bahwa di dalam diri Anda sebenarnya sekarang ada 7 roh Allah bagi orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Allah. Nah, kira-kira 7 roh Allah itu apa saja, ya, dalam diri Anda ini. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, malam hari ini kita masuk pada mengenal 7 roh Allah di dalam Anda. Nah, perhatikan baik-baik supaya Bapak Ibu Saudara tidak bingung atau terus tanya ada apa ya, roh apa ya, dan sebagainya yang menguasai diri Anda semuanya. Nah, Bapak Saudara sekarang lihat, ya, bila seseorang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, ya, sebenarnya keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan 3 roh Allah baru yang berasal dari Tuhan Yesus, ya. Nah, kembali ke dalam dirinya, maka dia disebut sebagai terang dunia oleh Tuhan Yesus. Sayangnya tak banyak hamba-hamba Tuhan, ya, tak banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, ya, hamba-hamba Tuhan mengerti dan mengajarkan hal ini dari ketujuh roh Allah itu. Dan itu tidak berkembang lagi di dalam diri setiap anak-anak Allah. Tetapi tidak bertumbuh, ya, mereka tidak bertumbuh dalam kepenuhan roh tersebut atau mengalami dorman.
ya, tidak bertambah sampai akhirnya tidak mencapai kepada tingkatan kepenuhan Kristus. Nah, mereka yang bertumbuh dalam aliran karismatik mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari ketujuh roh Allah itu. Jadi mereka fokusnya mulai kebalik ya. Harusnya menyadari apa yang ada di dalam dirinya, baru mengejar apa yang disebut karunia-karunia tersebut. Ya, nah, kenapa? Karunia-karunia itu ya sumbernya adalah dari tujuh roh itu. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Memang ketujuh roh Allah itu masuk ke dalam diri Anda juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian pelaksanaan ya mekanismenya dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah tersebut. Ya. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan satu ayat ini dulu. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ya. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 12 ini bicara tentang karunia-karunia roh ya. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Perhatikan ya ayat yang ke-6. Ada pula berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Ya, di sini katakan semua bersumber dari satu mengerjakan ya semua karunia-karunia yang dipercayakan atau terjadi dalam kehidupan orang percaya tersebut. Terus ayat berikutnya, ayat 7 sampai ayat yang ke-9-nya. Ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan ya, roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh memberikan karunia ya berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada sang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberi karunia menyembuhkan. Ayat yang ke-10 ya. Sekarang bagian yang ke-10-nya. Bagian terakhir dari ayat ini tentang karunia. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Nah, Bapak Saudara, jadi sebenarnya ada korelasi, ada hubungan antara tujuh roh itu dan karunia-karunia Roh Kudus yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 tadi ya. Nah, tapi sekarang jangan dibalik, Anda kejar dulu ya karunia-karunianya tanpa mengerti bahwa sebenarnya di dalam diri Anda itu tujuh roh itu sudah komplit atau belum. Ya. Nah, walaupun Anda sudah mengundang Tuhan Yesus, yang seyukyanya atau selayaknya tujuh roh Allah itu sebenarnya sudah mulai kembali dipulihkan di dalam kehidupan Anda. Walaupun fasilitasnya, alat kerjanya sudah ada di dalam diri Anda, tapi kalau kesadaran Anda belum cukup untuk memahami dan mengerti keberadaannya, ya, Anda tidak akan mengalami manifestasinya. Kenapa? Anda harus tahu dulu di dalam diri Anda ada tentang tujuh roh tersebut. Setelah Anda mengetahui di dalam diri Anda ada tujuh roh, lalu Anda kembangkan, lalu Anda tumbuhkan, nanti Anda melihat 9 karunia Roh Kudus itu nanti akan mulai muncul dengan cepat di dalam kehidupan Anda. Karena apa? Alat kerjanya atau tujuh roh yang ada di dalam diri Anda ini Anda activate ya. Anda aktifkan dan itu memanifestasikan. Salah satunya juga dampak dari 9 karunia itu akan bermanifestasi melalui Anda di dalam hidup Anda oleh karena tujuh roh
Allah yang ada di dalam diri Anda tersebut. Oleh sebab itu, sekarang perhatikan, ya. Perhatikan. Pertama, ya, Roh Tuhan membuat Anda ya menjadi sederajat, ya, menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Roh hikmat atau the spirit of wisdom memberi karunia kata-kata hikmat. Roh pengertian, understanding, ya, memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh nasihat atau counsel memberi karunia bahasa lidah, tafsirkan bahasa roh dan nubuat. Roh keperkasaan atau might memberi karunia iman dan kesembuhan dan mujizat. Roh pengenalan, ya, knowledge memberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan roh yang ketujuh adalah roh takut akan Tuhan yang akan membuat Anda menjadi orang yang taat kepada Dia. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Malam hari ini saya mau bicara secara detail tentang 7 roh dan manifestasinya di dalam kehidupan kita supaya Anda kenal, ya. Yang pertama dikatakan adanya roh Tuhan. Jadi orang yang lahir baru sekarang kemasukan roh Tuhan di dalam dirinya. Anda undang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda, ya. Pribadi Tuhan Yesusnya tetap ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang masuk ke dalam diri Anda? Yang masuk ke dalam diri Anda adalah roh Yahweh, rohnya Yesus itu loh, masuk ke dalam diri Anda. Paulus mengistilahkan sebagai Kristus Yesus yang ada di dalam hidup Anda, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara Yesus Kristus dan Kristus Yesusnya, ya. Nah, sekarang lihat, roh Kristus atau roh Tuhan nanti akan membuat Anda menjadi sederajat dengan Tuhan, ya. Nah, perhatikan saudara, roh Tuhan atau dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata ruah Yahweh, ya. Ruah Yahweh. Sekarang kita tahu ketika Adam, ya, ini saya pakai gambar ini supaya kita lebih cepat untuk menangkap bagaimana ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia, setelah Tuhan Yesus membuat patung manusia tersebut dari debu dan tanah, ya, tidak selesai di situ tok. Tapi Tuhan Yesus lalu menghembuskan nafas ke hidung dari patungnya Adam itu. Nah, setelah patung Adam itu dihembusi dengan nafas daripada Tuhan Yesus atau ruah, ya, ruah Yahweh itu masuk ke dalam diri Adam, maka Adam punya status baru. Statusnya apa? Yaitu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Jadi sebelum dihembusi roh Yahweh, manusia itu walaupun bisa bergerak, tapi dia tidak hidup. Manusia boleh hidup, dikatakan hidup karena kemasukan roh Yahweh. Itu terbukti setelah manusia itu jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dikejar oleh Allah, dicari oleh Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Tapi dia terus berlari, berlari dan berlari menjauh daripada Allah. Akhirnya kejahatan manusia sampai pada titik puncaknya dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia itu. Ya, awalnya manusia yang tanpa roh itu dihembusi, dikasih roh Yahweh. Ya, setelah dosa sampai pada titik puncaknya, Allah menyesal, lalu rohnya dicabut keluar. Ya, rohnya dicabut keluar. Nah, dengan dicabutnya keluar roh itu, tidak tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia itu, lalu Alkitab memberi penjelasan. Ya, manusia itu daging. Ya, waktu kemasukan roh, manusia itu dapat status baru, dapat julukan baru. Namanya makhluk yang hidup. Tapi setelah kehilangan roh, manusia dapat julukan yang baru, ya, disebut manusia itu daging. Nah, dari sini kita sekarang bisa memahami, ya, ternyata dampak daripada manusia kemasukan roh Tuhan
dan tidak adanya roh Tuhan di dalam diri manusia itu ada bedanya. Betul nggak? Ya. Nah, sejak kita lahir baru di dalam Tuhan, Wahyu 3 ayat 20, Yesus ketuk-ketuk pintu hatinya. Lembut manis suara Yesus memanggil. Tok 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 tok, wow. Ya, tok 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 tok, wow. Punten, sepada, gulan luhun, permisi, ya pakai bahasa apapun juga Tuhan Yesus bisa. Ya, dia ketok pintu hatimu. Lalu dibuka pintu hati itu, lalu Yesus dipersilahkan masuk. Disitulah orang yang mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, disebut manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, setiap orang yang percaya, artinya mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, mereka diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, didudukkan bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dampak daripada kembalinya roh Tuhan di dalam diri Anda, sekarang Anda mulai mengerti. Kenapa? Roh Tuhan harus masuk di dalam diri Anda, dan Anda harus tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam hidup Anda. Ketika Anda sadar, Anda mengerti, Anda tahu bahwa dalam dirimu ada roh Tuhan, sekarang Anda boleh berkata, derajatku naik. Ya, aku bukan manusia lagi. Paulus mengatakan, aku adalah manusia Allah. Amin. Hei manusia Allah. Tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus menyebut Anda lebih tegas lagi. Bukan sekedar manusia Allah, tapi Anda adalah anak Allah. Amin. Ya. Nah, siapa sebenarnya anak Allah itu? Yang disebut anak Allah yang sah, yang sejati itu hanya Yesus. Karena Bapak itu enggak pernah beranak lagi setelah memperanakkan Yesus. Ya, jadi yang punya hak untuk menjadi anak Allah itu sebenarnya cuma Yesus. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, atau enggak ya, sekarang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diadopsi. Ya, Anda dipungut dari tempat sampah itu, lalu ditaruh di tempat yang sangat berarti, yaitu tempat yang paling tinggi di antara segala tempat yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus. Di mana itu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Itu tempat paling tinggi di antara semua tempat, baik yang ada di alam roh maupun di alam materi, kecuali tahta Allah Bapa. Nah, paham ya? Sekarang Anda sadar siapa Anda? Saya adalah anak Allah, itu status Anda. Saya sederajat dengan Tuhan Yesus. Nah, berani nggak ngomong begitu sekarang? Harus berani. Ya, karena itu bukan ide kita, bukan keinginan kita, tapi ini adalah idenya Allah. Ketika menebus Anda memang diberi hak untuk menjadi anak Allah yang didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, status ini jangan sampai digoyahkan oleh keadaan Anda apapun juga. Iblis selalu menggoyahkan tentang keanakan Allah Anda ini. Supaya Anda kembali menjadi manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan gampang diserang oleh si iblis. Amin. Kalau anak Allah nggak gampang diserang oleh iblis. Contoh Tuhan Yesus, betul nggak? Karena dia punya status sebagai anak Allah ini, walaupun waktu dia di dunia, dia tanggalkan kealahannya, tapi status anak Allahnya nggak hilang. Ketika iblis mencoba untuk intervensi, mengganggu, menggoda, ingin menjatuhkan, ya, dengan berbagai macam cobaan, tapi Yesus tidak pernah tunduk kepada keinginan si iblis. Itu sifat hakiki daripada seorang anak Allah. Amin. Status baru yang diberikan oleh Allah kepada Anda, kembalinya 7 roh Allah di dalam diri Anda, membuat Anda sederajat dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ya, sekarang harus sadar di sini. Ya,
Bukan hanya keren-kerenan jadi anak Allah. Kesadaran Anda sederajat dengan Tuhan Yesus ini setiap hari. Coba kalau doa tuh jangan terlalu melankolis, selalu kadang-kadang itu minta minta pengasihan dengan Tuhan terus begitu loh. Ya, kasihnya Tuhan sudah diberikan kepada Anda. Anda nggak usah memelas dengan Tuhan seperti itu. Akui status Anda, maka apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Amin. Dan itu hak dari seorang anak. Lalu Anda mulai belajar bagaimana menghidupi seorang anak dalam kerajaan itu. Ya, nah karakter Anda mulai diubah, semuanya mulai dibangun oleh Allah sampai menyerupai yang ada pada Tuhan Yesus tersebut. Amin. Nah, sekarang bagian yang kedua, ya. Kalau yang pertama tadi disebut roh Tuhan atau roh Yahweh, ya, ruah Yahweh, ya. Nah, sekarang yang kedua, Saudara, roh hikmat, the spirit of wisdom, ya. Nah, ini memberi karunia kata-kata hikmat. Dengan Anda menyadari ada roh hikmat di dalam diri Anda, nanti kata-kata hikmat yang dijanjikan juga dalam karunia-karunia roh itu nanti akan bermanifestasi juga dalam hidup Anda, ya. Nah, roh hikmat itu dalam bahasa Ibrani disebut ruah hokemah, ya. Ruah hokemah. Nah, untuk apa, Saudara, ruah hokemah ini? Ruah hokemah ini, ya, nanti untuk menimbang sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, untuk memimpin, ya. Nah, orang yang punya roh hikmat di dalam dirinya, mereka sanggup untuk menimbang segala perkara, dia sanggup untuk memutuskan dalam segala hal, dan dia bisa memimpin, jadi leaders, ya. Nah, jadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan, apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus? Ya, apakah di dalam Tuhan Yesus ada roh yang menimbang sesuatu? Pertimbangan Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Dalam dia mempertimbangkan banyak aspek dalam pelayanannya, ya, selama 33,5 tahun dia ada di muka bumi ini, saya percaya 7 roh Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus ini membuat Tuhan Yesus penuh dengan pertimbangan. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, apa yang terjadi dengan Paulus dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, kalau Anda lihat dalam pelayanan para rasul, mereka selalu punya pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Dari mana? Karena mereka mengalami kelahiran baru di dalam Allah, mereka punya 7 roh Allah di dalam dirinya, sehingga bermanifestasilah, ya, tampillah atau mulai ada roh pertimbangan, ya, yang mulai bermanifestasi terjadi atas kehidupan mereka, ya. Nah, untuk memutuskan segala sesuatu, ya, keputusannya harus tepat juga. Tuhan Yesus berapa kali, ya, harus memutuskan segala sesuatu. Bagaimana keputusannya itu bisa tepat, bagaimana keputusannya itu bisa benar. Contoh, ya, secara manusia mungkin Anda menyalahkan Tuhan Yesus. Ya, ini salah satu contoh saja. Ketika dia mendapat kabar bahwa sahabat atau kerabatnya, ya, di Betania, yaitu keluarga daripada Maria dan Marta itu mengalami duka cita karena Lazarus meninggal, ya, dan dia dapat WhatsApp. Kalau dulu ada WhatsApp itu, ya, dia dapat WhatsApp, ya, dari Cik Maria atau Cik Marta itu bahwa Koko Lazarus mati, ya. Nah, ketika mendengar itu, ya, dia berkata sama murid-muridnya, mari kita tinggal di tempat ini, ya, sampai akhirnya mereka tinggal di tempat itu hampir 3 hari, saudara. Baru setelah itu dia kembali atau dia mengunjungi, ya, Marta dan Maria yang sudah kehilangan saudaranya yang sudah dikubur 4 hari itu di dalam kuburan tersebut. Nah, coba Anda lihat, saudara, kalau di sini, apakah keputusan Tuhan Yesus ini salah? Nah,
Mungkin penilaian daripada Marta pada waktu itu, kalau Anda perhatikan, kedatangan Tuhan Yesus bukan berarti dia tolak Yesus, tidak. Tapi karena keterlambatan ini, Marta sempat sedikit kecewa, betul nggak loh? Kenapa Tuhan Yesus nggak datang lebih cepat lagi? Paling nggak sebelum Lazarus itu masuk ke dalam kuburan itu loh. Ya, karena apa? Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati. 2 kali dia bangkitkan orang mati. Nah, Marta mungkin punya harapan juga. Kalau ada Yesus, saudaraku pasti tidak akan mati juga. Tapi Yesus berkata, percayakah kamu bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Ya, oh ya, aku percaya. Nanti orang-orang yang percaya kepadamu pada akhir zaman akan dibangkitkan. Nah, salah nyambung lagi. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus hari itu mau membangkitkan Lazarus. Ya, kenapa mesti 3 hari? Dia tinggal di kota itu. Sampai akhirnya ketemu dengan Marta, dan Marta harus bernyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Saudaraku sudah dikubur. Ya, lah. Kelihatannya seperti itu, bukan? Tapi kita lihat, keputusan Yesus itu tepat. Alasannya apa? Waktu dia ditanya oleh murid-muridnya, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, kalau orang sakit baru sembuhkan, orang mati seperti anak Yairus, yang masih di luar, lalu dihidupkan. Nah, itu sudah pernah terjadi. Tapi Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Biarkan dia di sana 4 hari dulu. Menurut pikiran manusia, itu orang mati sudah busuk. Betul enggak? Ya, itu menurut teori kedokteran, orang meninggal kalau sudah dikubur 3 hari, itu proses pembusukan sudah terjadi. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus datang. Percayakah kepadaku? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat mujizat. Lalu Yesus mulai bereaksi. Ya, dia ambil keputusan di situ dan dia berkata, dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doaku dan Engkau telah mendengarkan aku. Dia panggil Lazarus itu. Lazarus, keluar. Lazarus itu akhirnya keluar, masih diikat tubuhnya itu. Dan dia bangkit, dia hidup kembali, normal seperti manusia biasa. Keputusan yang tepat yang diambil oleh Tuhan Yesus. Ya, nah, Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada murid-muridnya untuk selalu mengambil sebuah keputusan. Bukan berdasarkan pertimbangan dari manusia. Tapi keputusan yang diambil itu karena ada roh yang di dalam inilah yang memberikan peneguhan. Nanti coba saudara kalau Anda mengalami sesuatu, mungkin ada 2 suara. Suara dari pikiranmu dan suara dari hati nuranimu. Kira-kira mana yang Anda ikuti? Kalau yang dari pikiran Anda, biasanya kalkulasinya kalau Anda hitung dengan kalkulator, itu pasti akan cocok. Tapi kalau yang dari hati, kadang-kadang ini secara kalkulator nggak cocok. Tapi Anda harus mulai belajar. Keputusan yang Anda ambil bukan dari dasar pertimbangan yang diolah oleh pikiranmu. Tapi hasil daripada sebuah konfirmasi dari roh yang ada di dalam diri Anda. Kenapa? Di dalam diri Anda, sejak Anda menerima Tuhan Yesus, salah satu daripada 7 roh itu, setelah roh Tuhan atau roh Yahweh adalah roh hikmat. Amin. Nah, roh hikmat ini. Nah, Bapak Saudara, roh hikmat inilah yang membuat Anda bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga, roh hikmat ini juga membuat Anda akan bisa menjadi seorang leaders, menjadi seorang pemimpin, untuk apa? Mengatur, mengelola, memanage segala sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada Anda, Nah, sekarang yang ketiga, roh pengertian.
atau understanding spirit, ya, memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, roh pengertian ini dalam bahasa Ibraninya dipakai kata ruah bineah, ya, ruah bineah. Nah, ruah bineah atau roh pengertian ini membuat Anda nanti akan jadi orang yang cerdas, ya. Nah, saya tidak bilang pinter. Orang pinter karena belajar, ya. Orang pinter karena bereksperimen, karena sebuah pengalaman. Tapi roh kecerdasan yang diberikan oleh Allah, ya, kepada yang dihasilkan oleh 7 roh Allah di dalam diri Anda ini bukan karena Anda menyelidiki sesuatu, bukan karena Anda belajar sesuatu, bukan karena sebuah eksperimen di dalam kehidupan Anda, ya. Biasanya Anda tahu-tahu bahasa Koreanya ujuk-ujuk, ya toh. Anda ngerti saja, ya. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu, artinya roh pengertian atau ruah bineah itu sedang bekerja di dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa menangkap kairosnya Allah, ya, kehendak Allah di dalam hidup Anda. Kenapa? Dengan roh pengertian atau ruah bineah ini, Anda sekarang bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Lah, Bapak Saudara, kita harus menjadi orang cerdas. Ya, cerdas itu smart, ya, bukan pinter. Orang pinter karena minum tolak angin. Nah, itu kan kemakan iklan namanya, ya. Orang pintar minum tolak angin, ya. Tapi kebanyakan orang pintar hasil daripada sebuah belajar. Tapi orang cerdas, ya, itu karena hikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang ini. Kecerdasan, ya, cerdas. Nah, karena ada roh pengertian. Jadi orang-orang yang sudah mulai tumbuh roh pengertian di dalam dirinya, dalam segala situasi, dalam keadaan apapun juga, Anda akan bisa mengerti maksud kehendak Allah di dalam setiap peristiwa tersebut. Sehingga Anda nggak nyanyi lagi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ya. Nah, orang yang nggak mengerti terus, jalanmu tak berselami. Dan bukan begitu. Ya, bekerjanya 7 roh Allah di dalam hidup Anda, sekarang ada understanding spirit di dalam hidup Anda. Ya, ada roh pengertian di dalam hidup Anda. Nanti kalau Anda konseling seseorang gitu, ya, orang cerita tentang pengalamannya, tentang masalahnya kepada Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa mengerti, Anda bisa menangkap apa yang sedang terjadi di dalam diri orang itu, dan Anda boleh tahu apa sebenarnya maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan izinkan orang tersebut mengalami masalah seperti itu. Berapa kali saya alami seperti itu, saudara. Ya, saya bukan orang pinter, betul nggak ya? Matematika saya jeblok. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang terheran-heran, ya. Ketika konseling dengan saya begitu, ya, dia cerita gini 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 gini. Nah, lalu saya ngomong, saya kok nggak pernah mikir seperti itu ya, Pak? Kok Bapak bisa mikir seperti itu gimana? Saya juga nggak ngerti. Ketika kamu tadi cerita, ketika kamu tadi mulai curhat dengan saya dengerin, itu enggak ya? Tapi saya enggak mikir. Kalau dulu saya beda, saudara, ya. Sebelum saya memahami tentang 7 roh Allah ini, dulu kalau saya konseling seseorang, orang itu saya suruh cerita, lalu saya cermati ceritanya, saya ambil poin-poinnya. Lalu saya balikkan ceritanya itu dalam bentuk poin-poin yang sudah saya simpulkan, ya, kepada orang itu. Mari kita doa, kita bawa kepada Tuhan. Dulu begitu, ya. Tapi sekarang beda, ya. Orang itu biarkan cerita untuk mengeluarkan semuanya, dia terbuka dengan Tuhan, ya.
Jadi tujuan dia cerita ini supaya dia itu terbuka hati untuk Tuhan. Tuhan, ini loh persoalanku. Nah, melalui telinga saya saja ini, saya dengar sepintas dia ngomong begini, ngomong begitu ya. Nanti kalau Tuhan bilang ya, tuh ada kalimat A ya. Nanti Tuhan fokuskan saya ke satu kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Oke, saya simpulkan. Maksudnya apa? Saya nggak tanya ke orang itu, tapi saya tanya sama Tuhan. Sambil dengerin orang yang saya konseling itu, saya tanya, Tuhan, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Lalu Tuhan memberikan arahan kepada saya. Sebenarnya orang tersebut ya, dia hatinya sedang kecewa. Sebenarnya dia sedang marah. Sebenarnya dia punya akar kepahitan. Sebenarnya dia itu ini dan itu. Persoalannya bukan apa yang dia ceritakan. Itu dampak daripada apa yang dia tidak pahami selama ini, yang dia lakukan, yang ada di dalam hatinya, yang sebenarnya itu salah. Dan itu dijadikan pijakan bagi si iblis, lalu iblis mulai membuang sampah banyak di dalam diri orang itu, sehingga dia sampahnya keluar ini tadi, dalam bentuk cerita yang diceritakan tadi. Itu hanya sampah-sampah saja. Dan saya bukan tempat sampah. Setiap orang yang habis cerita dengan saya, kadang-kadang kan langsung saya bersihkan semuanya. Saya kadang-kadang lupa. Ada orang nih habis konseling. 3 hari lagi dia tanya, Pak Gideon, gimana Pak yang itu, yang kemarin itu? Yang mana ya? Wah, Bapak nggak doain saya ya? Nah, itu loh Pak, yang gini. Waduh, saya lupa. Ya toh. Bukan berarti saya nggak doain Anda. Kita kan doa sepakat kemarin. Ya, harusnya Bapak itu ingat terus tentang masalah saya. Dalam hati saya, enaknya. Yang punya masalah Anda kok yang ingetin saya. Jangan mau saudara, ya enggak? Dia yang punya masalah, betul enggak? Kita ajak menghadap Tuhan, kenapa Anda yang harus simpan masalahnya orang itu? Ya, Anda jangan simpan-simpan masalah orang. Kenapa? Masalahmu aja banyak. Masalah sendiri aja banyak, ditambah masalah orang lain, betul enggak itu? Itu nanti di dalam diri Anda jadi gunung masalah nanti. Ya. Nah, kita dulu diajarin di KPP ya, bagaimana menjadi seorang konselor yang baik. Nah, anggap aja ya, seperti permainan bola voli. Ya, seperti permainan bola voli. Nah, dari line lawan ya, dia kirim bola das ke dalam line Anda gitu ya. Dan Anda hanya diizinkan untuk memainkan bola itu berapa? 3 kali, bukan? Nah, satu adalah si penerima bola dari line lawan tersebut. Si penerima itulah orang yang sedang mengalami persoalan yang disebut konseli, ya. Nah, ketika dia berteriak tolong, gitu ya. Biasanya dia minta tolong kepada siapa? Kepada kakak rohaninya, pembina rohaninya, atau gembala atau pendeta, ya. Lalu tolong, Pak, tolong. Nah, ini pemegang bola pertama ini sekarang dia oper kepada temannya ya, satu tim dalam bola yang kedua dipegang oleh orang yang kedua ini. Orang yang kedua ini jangan lama-lama pegang bola. Ya, bola itu harus cepat dilempar di atas net ya. Nah, nanti akan ada satu orang yang agak tinggi, dia bisa melompat ya. Lalu itulah yang disebut tukang cemesnya itu ya. Nah, tukang cemesnya aja yes. Nah, ketika dicemes ya, itu pihak lawan nggak bisa terima bolanya, akhirnya skornya nambah 1-0. Amin. Nah, gitu. Jadi saya mulai praktekkan seperti itu. Jadi maaf Bapak Saudara ya, kalau Bapak Saudara tanya, Pak masalah saya kemarin apa? Embuh, saya nggak tahu, jangan marah. Karena saya sedang main bola voli. Ya, masalah Anda saya lempar kepada Tuhan, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, understanding atau roh pengertian itu sekarang harus diaktifkan di dalam kehidupan kita. Ya, nah, ruah bineah itu akan menghasilkan kecerdasan
sehingga kita bisa menangkap kairosnya Allah. Dan kita akan bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Nah, sekarang yang keempat, ya, roh nasihat atau counsel. Nah, di sini roh nasihat ini akan memberi karunia, bahasa lidah, tafsiran, bahasa roh, dan nubuatan. Ya, nah, sekarang roh nasihat itu dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata ruah itsah, ya, ruah itsah. Nah, ruah itsah ini akan bermanifestasi di dalam diri orang tersebut, ya. Muncullah roh nasihat, ya. Dari lidahnya akan keluar perkataan, pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati, ya. Nah, terus berikutnya roh keperkasaan, ya, atau mites. Nah, roh keperkasaan, ya, atau ruah geburah, ya. Nah, roh keperkasaan itu adalah roh yang kuat, roh yang tangguh. Mereka bisa punya keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak menjadi orang yang munafik. Ya, ini karena di dalam dirinya ada ruah geburah. Ya. Nah, dalam pelayanan biasanya, ya, mereka ini mendapat karunia-karunia, yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Ya, karunia mujizat. Nah, sekarang berikutnya, ya, roh pengenalan atau knowledge. Dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata ruah, Yahweh, taat, ya, memberi karunia atau membedakan bermacam-macam roh. Nah, kalau kita pelayanan, nanti kalau ada yang bermanifestasi, Anda akan tahu ini sebenarnya roh apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, yang terakhir, saudara, ya, adalah roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini adalah dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata ruah Yahweh Yiret, ya, ruah Yahweh Yiret. Nah, inilah yang membuat Anda nanti akan taat kepada Dia, ya, menjadi taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila tiap roh itu bertumbuh, ia akan memimpin Anda masuk dan memahami lebih dalam ke daerah karunia itu. Ya, seperti contohnya roh hikmat bagi Salomo membuat ia mengumpulkan segala hikmat di bawah langit seumur hidupnya. Ya. Tapi 7 roh itu tentunya berbeda dengan roh hikmat yang baru ini yang akan menuntun Anda lebih dalam ke daerah hikmat di alam roh yang di atas langit. Hikmatnya Salomo adalah hikmat di bawah langit. Ya. Nah, tapi hikmatnya 7 roh Allah ini sumbernya adalah dari atas langit atau dari Allah sendiri. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan. Banyak orang mencoba untuk menggali 4 roh yang ada di dalam dirinya tanpa dia harus mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam dirinya. Dia bisa menjadi orang yang sakti, dia penuh dengan nasihat, dia penuh dengan keperkasaan, ya. Dia bisa konseling orang juga, ya. Nah, punya pengertian juga, tapi semuanya dari dirinya sendiri. Kenapa mereka bisa? Dari latent power of the soul, atau kekuatan latin di dalam jiwa orang tersebut. Nah, saudara, ada buku kecil yang ditulis oleh Watchmeni, ya, berjudul Latent Power of the Soul, mengulas tentang kekuatan jiwa yang tersembunyi di dalam jiwa ini. Sebenarnya tak lain tak bukan adalah sisa daripada 7 roh yang masih tersisa di dalam diri manusia. Ini yang dibahas oleh Watchmeni, ya, dalam bukunya yang berjudul Latent Power of the Soul, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sebenarnya ia tak lain sedang membahas tentang 4 roh. Ya, 4 roh Allah warisan dari Adam itu juga. Nah,
sekarang mulai muncul orang-orang ya yang berhasil untuk menggali dari kekuatan jiwa tersebut. Contoh ya, ada seorang ya yang sampai mereka bisa membentuk sebuah kelompok namanya mesmerism yang dikembangkan oleh Franz Anton Mesmer. Itu terjadi di tahun 1734 sampai 1815. Anda belum lahir, saya juga belum ya. Nah, Franz Anton Mesmer menemukan adanya kuasa untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ya, dan memakainya untuk membongkar memori seseorang dan membebaskan tekanan-tekanan jiwa mereka ini. Ya, nah ini seperti pelayanan inner healing yang sering kita lakukan. Jadi kadang-kadang perhatikan ya, kekuatan jiwa sama pelayanan roh itu sebenarnya beda tipis. Bagaimana kita bisa mendeteksi untuk membedakannya? Semua tergantung sumbernya. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, sumbernya bukan dari Tuhan. Kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, sumbernya masih dalam kekuatan diri sendiri, yang tak lain tak bukan yang disebut ada kekuatan jiwa di dalam dirinya itu. Ya, nah sekarang perhatikan lagi. Kuasa apa sebenarnya yang dipakai oleh Franz Anton Mesmer untuk menghipnotis orang lain tersebut, untuk mempengaruhi jiwa pikiran orang lain tersebut? Kuasa apa yang dipakai oleh Franz Anton Mesmer tersebut? Kuasa atau urapan yang dikembangkan dari keempat roh Allah yang masih tinggal di dalam mereka. Lalu muncul pertanyaan baru. Kuasa apa yang dipakai oleh orang karismatik? Ya, orang karismatik kan suka ngeroh, betul nggak ya? Weleh, wala, kira marama, lama banget, ya gitu ya. Wah, pokoknya ngeroh semuanya. Kalau sudah berbahasa roh, seolah-olah dia makhluk roh, sudah nggak menginjak bumi lagi. Ya, kalau jalan menghadap ke atas, ke sandung. Nah, sekarang kita berarti tanya ya, lalu kuasa apa yang dipakai oleh orang karismatik? Ya, sebagian besar orang-orang karismatik ya memakai urapan juga yang diberi oleh Roh Kudus. Karena apa? Mereka devosi kepada Roh Kudus. Berroh Kudus ria. Yang penting kita mulai memberikan kesempatan kepada Roh Kudus. Mari berbahasa roh yang lama. Lalu Roh Kudus itu mulai menguasai kehidupan mereka. Ya, nah itu yang dilakukan oleh orang karismatik. Ya, dulu saya kalau mau bikin acara 2 jam sebelumnya saya harus menyembah lama sampai merasakan greng. Rasa pede, ya enggak? Nanti ketemu orang itu enggak keder. Enggak peduli orang itu ya pinternya kayak apa, kayanya kayak apapun juga ya. Tapi saya tetap merasa bahwa roh yang di dalam diriku lebih besar daripada semua yang ada di dadapanku itu. Ya. Nah, kenapa? Roh Kudus mendevelop di dalam diri saya seperti itu. Memakai urapan seperti itu membuat saya menjadi semakin besar seperti itu. Nah, sebenarnya urapan itu semua sama. Urapan itu semua sama. Ya, urapan itu berasal dari roh-roh Allah sebenarnya. Bahkan kalau kita tahu sejarahnya, Lucifer juga memiliki urapan yang kuat. Dari mana Lucifer dapat urapan itu? Satu saja sumbernya. Sumber urapan itu adalah Allah Bapa. Urapan itu menyertai baik orang yang benar maupun orang yang jahat. Ya. Sejak orang itu sudah mendapatkan urapannya, lalu dia jadi jahat, urapannya nggak hilang, saudara. Ya. Jadi jangan Anda mulai kagum atau bingung dengan orang-orang yang berurapan, dia bisa melakukan banyak mujizat, tapi utang di mana-mana nggak bayar. Ya. Nah, Pak kok bisa ya? Orang jahat kayak begitu, tapi dia urapannya luar biasa loh Pak. Nah, bingung bukan? Nah, Lucifer itu kurang jahat apa? Dia masih bisa bagi-bagikan kuasa kepada orang-orang yang mau tunduk dan menyembah Lucifer, bukan? Lucifer dapat urapan dari mana? Dulu Lucifer itu pemimpin pujian di surga. Tapi karena dia berontak,
diusir ke bumi. Ketika dia diusir, urapannya nggak dicabut oleh Allah. Dia masih punya urapan itu di dalam dirinya yang dikembangkan terus ya dengan kekuatannya sendiri ya oleh Lucifer, lalu dibagi-bagikan kepada orang yang pernah ditolong oleh dia. Nah, itulah ya mekanisme ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi orang-orang yang merindukan urapan sebenarnya akan mudah sekali tersesat di antara tiga sumber urapan. Bisa dari Tuhan, bisa dari kekuatan laten jiwa, dan bisa juga dari setan-setan. Karena Tuhan juga bisa memberikan kuasa, kekuatan laten jiwa yang dilatih juga bisa membawa dampak, mengakibatkan atau menghasilkan dampak yang luar biasa juga. Setan-setan juga bisa memberikannya. Jadi mereka yang merindukan urapan terus, ya mereka nanti bisa terjebak pada tiga tempat tersebut. Nah, hati-hati saudara ya. Sekarang muncul orang-orang yang hebat ya. Nah, mereka disebut hipnotism. Mereka ahli dalam telepati. Mereka bisa melakukan astral projection. Mereka bisa melakukan levitation ya. Nah, mereka bisa melakukan mind reading ya. Nah, membaca pikiran tuh adalah nama-nama lain yang menggunakan kekuatan laten jiwa sebenarnya. Itu saudara ya. Di samping itu ya, ada banyak orang yang hanya menggunakan ya atau mengandalkan trik-trik sulap saja dan menyebut dirinya sebagai magician ya, magician ya, tukang sulap. Tukang sulap saja. Nah, perhatikan. Satu hari Paulus menemukan ya, ada orang yang sombong luar biasa, ternyata dia hanya tukang sulap. Ya. Kisah pasal 8 ayat 9. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkannya rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikannya melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus, ya. Ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini orang hebat. Namanya Simon, ya. Nah, Filipus melihat nih, ya. Ternyata dia tukang sihir dan banyak orang takjub dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ketika Simon itu suatu kali lihat Petrus sedang menumpangkan tangan kepada orang-orang lalu kepenuhan Roh Kudus. Simon ini lalu mulai menawarkan uang kepada Petrus, bro, ya kalau boleh nih, berikan yang itu. Apa itu? Urapan itu. Nanti aku bayar berapapun. Tapi Petrus katakan apa? Enyahlah itu, ya. Binasalah kiranya, ya. Engkau dengan duitmu itu juga, sangkamu ya, karunia-karunia itu bisa dibeli dengan duit. Nah, Bapak Saudara, saya harapkan di sini jangan sampai Anda memanipulasi namanya urapan atau karunia-karunia. Ada beberapa orang seperti itu. Dia pengen mendapatkan posisi, dia punya tenar dan sebagainya, ya. Nah, uang yang bergerak, ya, hamba Tuhan mulai dibeli dengan uang dan sebagainya. Nah, Anda memberkati hamba Tuhan tidak salah, ya. Tapi kalau Anda memberkati demi Anda mendapatkan popularitas, Anda mendapatkan jabatan, atau Anda hanya mendapatkan urapan supaya Anda didoain terus setiap hari, itu yang salah. Amin. Anda nggak beda dengan Simon tukang sihir. Mau membeli urapan atau karunia. Dan itu sudah diingatkan. Sangkamu karunia itu bisa dijual belikan. Ya, itu bukan hanya bagi si orang kaya yang mengasih duit, termasuk hamba Tuhannya juga yang mau, betul nggak itu? Menjual karunia demi supaya orang kaya kasih duit kepada Anda.
itu juga patut dibilang binasalah kamu dengan apa? Duitmu itu juga semuanya. Si pembeli dan si penjualnya sama-sama dosa di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang ya tadi, Taoism tadi ya, telepati dan sebagainya itu sekarang sudah mulai banyak dipraktekkan. Ya, banyak bentuk praktek semacam ini di kalangan pengikut-pengikut Buddhism. Taoism, guru-guru tahu dari Thailand dan Taiwan. Ya, ini pernah saya bagikan yang bulan lalu ya, jadi nggak usah dibahas lebih lagi. Macam-macam ilmu baru seperti Qigong, Reiki, tenaga prana atau tenaga dalam, membuka cakra dengan melatih pernapasan atau sering dengan pertolongan seorang guru yang membuka 7 cakra di tubuh manusia. Ya, sering saya jumpai orang kerasukan macam-macam roh karena pintu-pintunya terbuka lebar bagi segala macam roh yang tidak kudus lewat cakra yang terbuka itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan di sini, jangan Anda iseng-iseng. Kadang-kadang sekarang banyak di mal-mal atau di tempat-tempat umum orang membuka praktek ya, membuka cakra. Lalu Anda iseng-iseng supaya terbuka. Nah, kalau Anda ya dibuka tapi Anda tidak dikontrol oleh Tuhan, nanti aneka ragam roh akan masuk ke dalam diri Anda. Bukan hal yang baik yang akan terjadi, tapi hal yang buruk akan terjadi lebih baik, lebih jahat lagi. Ya, nah ada seseorang saudara, anak Allah, mereka sebenarnya dia orang Kristen, tapi mulai mempelajari buku-buku atau kitab-kitab dari agama-agama lain. Ya, nah alasannya sih kadang-kadang mereka supaya bisa bicara dengan mereka dan sebagainya. Tapi saudara, rasa ingin tahu itu kadang-kadang juga mulai mengganggu, ya, mengganggu kehidupan mereka. Sehingga nggak sedikit dari orang-orang itu mengalami suatu kebimbangan. Ya, ada seseorang gara-gara dia ikut, ini di daerah Madiun ceritanya ya, dia ikut di kelompok ya, itu orang-orang sakti ya, itu ilmu bela diri yang berbackground agama lain seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Saudara? Kayak orang gila jadinya, kayak orang stres ya. Kenapa? Ilmunya mereka ini loh ya, nggak cocok dengan tubuhmu. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Hal-hal yang unclean seperti itu nggak boleh dipelihara di dalam diri Anda. Ya, nah kalau Anda sekedar terlintas dalam pikiran Anda, ya ada surat ini, surat itu, oke saja. Tapi kalau Anda sampai masuk untuk apa? Untuk mau merasakannya, lah disitulah Anda sudah mulai terjerat. Karena apa? Jiwamu sudah mulai ditawan di daerah tersebut. Ya, sudah mulai ditawan di daerah tersebut. Nah, itulah yang disebut, yang dicari oleh orang-orang itu. Apa sebenarnya? Kesaktian. Ya, banyak orang pengen sakti sehingga buka cakra. Mau dimasuki oleh banyak hal ya, yang bukan dari Allah. Ya, nah juga semua bentuk kesaktian orang-orang kejawen. Ada belian-belian dari Kalimantan dan berbagai dukun dan vudu, mereka mencoba segala macam kemungkinan dari keempat roh Allah yang masih tinggal di dalam manusia itu. Nah, sedang keempat roh Allah itu ternyata selalu tunduk kepada kehendak si pemilik atau pusat atau pancernya itu. Walaupun mereka juga menasihati pemiliknya tentang hal-hal baik, tetapi bukan hal-hal yang sempurna menurut kehendak Allah. Nah, sekarang sarannya, bila Anda dilahirkan baru, keempat roh Allah itu juga harus dilahirkan baru dan akan tunduk kepada roh Tuhan dan bekerja untuk hal-hal yang kudus, membuat Anda semakin menjadi seperti Yesus. Nah, sekarang kita lihat beberapa kesaksian. Ya, ini yang dialami oleh Pak Andreas. Sebagai penulis dari buku ini, dia menyaksikan begini. Yang sudah sering saya alami adalah ketujuh roh Allah itu sering muncul dengan wajah saya dan menolong banyak sekali orang-orang lain yang perlu pertolongan. Ya, ada yang ketika belajar firman kurang paham, tiba-tiba roh saya muncul dalam vision mengajar isi firman itu. Atau menolong seseorang melepaskannya dari gangguan roh-roh jahat. Atau melihat saya sedang
datang memberi nasihat, ya, memanggil kembali yang sudah lama menjauh dari Tuhan, bahkan memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum bertobat. Namun seringkali saya baru mengetahui itu terjadi ketika yang bersangkutan bercerita kepada saya. Saya bertanya kepada Bapak, mengapa saya sendiri tidak mengerti bahwa roh saya pergi ke sana kemari? Bapak menjawab, nanti bila sudah sering terjadi, kamu akan menjadi cukup sensitif mendengar laporan-laporan ketujuh roh Allah itu. Sehingga lengkap. Saya menjadi hadir di mana-mana dan mengetahui apa di sekitar saya. Seperti Tuhan Yesus dengan ketujuh rohnya. Walaupun tidak secara badani, saudara. Nah, apa yang dialami oleh beliau ini, ya, sekarang sudah mulai banyak bermanifestasi juga. Ada beberapa orang, ya, mulai juga telepon, ya WA saya bilang, Pak, ya, Bapak kemarin ini ya, doain kakak saya ya. Loh, di mana? Ya, iya dia bilang, katanya didoain oleh Pak Gideon. Jadi lucu-lucu juga, saudara. Ya dong. Nah, saya nggak mendoakan mereka. Saya nggak merasa mendoakan juga. Nah, waktu saya compare dengan kesaksian Pak Andreas ini, lah ternyata setelah 7 roh itu mulai aktif di dalam diri saya, itu mulai bermanifestasi. Orang-orang yang sebenarnya merindukan, mungkin dia WhatsApp saya atau telepon saya, dia nggak saya angkat dan sebagainya, ya. Lalu dia mulai bilang, aku butuh ada orang mendoakan, ya. Ternyata Tuhan mengirim salah satu daripada 7 roh saya itu untuk mendoakan orang tersebut. Ya, nah bisa seperti itu, ya. Nah, ini baru ya beberapa hal saja yang mulai terjadi melalui hidup saya. Dan saya harap Bapak Saudara harus punya pengalaman juga nanti, ya. Setelah Anda sadar ada 7 roh Allah di dalam diri Anda nanti jadi omnipresent juga. Jadi maha hadir. Kok bisa seperti itu ya? Jadi pelayanan nggak harus Anda nongol, ya. Saya nggak harus keluyuran ke Citra Garden. Oh nggak usah. Nanti saya kirim roh saya saja. Untuk ketemu Pak Willy. Ya. Jadi cuma disuruh dari 7 roh Allah itu yang meluncur seperti itu. Nah, itu nanti akan terjadi kalau Anda mulai bertumbuh dalam rohmu, ya. Nah, ini dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Ini sebenarnya pelayanan seperti ini, inilah yang harus sempat dibutuhkan juga, ya. Nah, bukan hanya berdoa lewat Zoom aja, ya tahu nggak? Tapi sekarang coba ini, ya, dapat tahu nih rohnya Bu Megawati, tahu-tahu udah sampai Singapura, itu enggak ya? Ya, nah bisa terjadi seperti itu. Diaktifkan 7 rohnya. Benar-benar pelayanan roh seperti itu. Ya, nah apa yang dilakukan hari ini udah bagus semuanya. Tapi ya dengan ditumbuhkannya roh Allah di dalam hidup Anda, nanti sudah pelayanan seperti apa yang dialami oleh Pak Andreas ini, nanti akan terjadi dalam hidup Anda. Lalu saya harapkan Bapak Saudara mulai bertumbuh di dalam perkara seperti ini. Ya, Paulus katakan begini, dalam 1 Korintus 5 ayat 3-5. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir aku. Sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Ya, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ayat ini aneh. Dulu saya nggak gitu mengerti. Saya hanya ambil ayat yang kelimanya tadi ya. Tapi tentang ayat yang keempatnya ini ya, ayat 3 dan 4 ini ayat sulit bagi saya dulu. Bagaimana Paulus bisa hadir secara roh? Ya. Padahal dia nggak ada di situ. Dia sedang ditawan, sedang ada di mana gitu ya. Tapi secara roh, ketika harus mengambil sebuah keputusan, dan murid-muridnya itu butuh, tahu nggak ya, nasihat daripada Paulus,
Paulus bisa dihadirkan di tempat itu. Walaupun secara roh. Ya, walaupun secara roh. Ya. Nah, perhatikan ya. Hadir secara rohani. Jadi Paulus ini 7 rohnya sudah aktif. Sehingga dia bisa hadir secara roh tersebut. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita bertumbuh? Ya. Bagaimana kita bertumbuh di sini? Bagaimana agar ke-7 roh Allah itu bertumbuh? Cara utama adalah dengan terus bergaul erat dengan Tuhan Yesus sendirinya, ya. Dia yang akan mengajar Anda secara pribadi bagaimana dia dahulu mengembangkan semua roh Allah yang dimiliki selama dia bertumbuh di dunia ini, ya. Jadi Anda harus tetap jaga hubungan Anda dengan Tuhan. Lalu untuk apa? Untuk chatting dengan dia. Chatting dengan dia adalah hal yang terpenting. Mereka yang bosan diajar chatting dengan Tuhan sendirinya, ingin selalu didoakan orang lain saja. Orang-orang seperti ini tidak bertumbuh ya dalam segala bidang. Seperti bayi yang ingin dilayani dan dirawat terus, tanpa mampu melayani dunia ini sebagai terang dunia. Amin. Nah, di RTM ini ya, saya khususnya, saya mulai melatih beberapa orang. Ada beberapa orang mulai konseling. Ya, awalnya saya doain ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau saya sudah lihat ini kayaknya kecanduan doa saya ini. Ya. Saya mulai jual mahal sedikit. Saya mulai latih, maksud saya bukan jual mahal ya. Saya mulai latih ya. Oh, jual mahal kan enggak enak, atau enggak enak. Emang harga Bapak berapa? Tak beli, tak jual rumah saya beli. Mulai saya latih, saya bilang, ya, oke, ya, kamu bisa doa sendiri. Saya bilang gitu. Ya, saya sudah beri contoh bagaimana cara doanya. Sekarang tergantung. Kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, doamu pasti dijawab juga oleh Tuhan. Yang membuat beda apa? Saya punya hubungan dengan Tuhan, kamu tidak. Sekarang perbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan rajin chatting dengan dia. Setiap ada pertanyaan, ada masalah dalam hidupmu, jangan tanya kepada manusia. Tanya kepada Tuhan. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus. Apa ya? Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Betul? Lagunya kan begitu. Tapi nggak pernah dilakukan. Tanyanya kepada siapa? Pak Pendeta, senior. Betul nggak? Senyum artinya melakukan. Nah, betul nggak? Nah, sekarang coba berhenti. Betul nggak ya? Mengandalkan manusia. Termasuk itu pendetamu, termasuk itu seniormu, termasuk itu ya pembinamu. Ya, bukan berarti Anda lepas dari dia. Dia tetap menjadi covering di dalam hidup Anda. Ya enggak? Anda tetap ada di bawah coveringnya dia. Tapi Anda jangan kolokan terus seperti itu. Harus menjadi orang Kristen yang mandiri. Amin. Nah, belajar mandi sendiri. Kalau Anda lihat ada debu di dalam tubuhmu ini, ya, bersihin sendiri. Jangan bilang tolong gitu. Sebenarnya apa yang bisa Anda kerjakan, kerjakan sendiri dengan Tuhan. Amin. Nanti kalau Anda nggak mampu mengerjakan dan butuh orang lain, nah itu baru sebagai anggota tubuh Kristus, nanti Tuhan akan gerakkan orang lain untuk datang kepada Anda, untuk menolong Anda. Tapi pertumbuhan harus ada. Bagi mereka yang gemar terus nyaman didoakan, saya jamin sampai Tuhan Yesus datang, Anda tidak pernah bertumbuh. Amin. Yang lain punya pengalaman dengan Tuhan, tapi Anda pengalamannya cuma satu. Saya ini orang yang paling sering ditengking. Ya tahu enggak? Saya ini langganan ditumpangi tangan. Betul enggak?
Jadi kerjaan Anda sodorin kepala, ditumpang tangan, dan ditengkang-tengking. Betul nggak? Nah, karena itu sering terjadi dalam hidup Anda jadi terbiasa. Ya. Nah, jangan sampai itu. Memang enak orang ditengkang-tengking itu. Ya, Anda nggak ngotot, Anda hanya terima saja, beres. Ada masalah lagi, datang lagi seperti itu. Tapi di RTM nggak boleh. Anda harus dihajar untuk bertumbuh. Tujuannya di sini untuk bertumbuh. Ya, kalau Anda nggak mau dididik untuk bertumbuh, ya cari komunitas yang lain yang terus memanjakan Anda. Silahkan, tidak apa-apa. Kami tidak cari ya masa, ya, tapi kami mau melihat orang-orang yang dipercayakan untuk bertumbuh di RTM ini harus punya kualitas. Amin. Tumbuhnya mereka sampai pada kepenuhan roh itu. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6, 63. Nah, baca ayat ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Jadi ngobrol kongko dengan Yesus itu, dia ngomong dengan Anda, omongannya dia itu adalah roh dan hidup. Menghidupkan sel-sel yang mati di dalam diri Anda. Amin. Nah, sekarang Anda mulai belajar ya, mempercayai perkataan Yesus yang pertama. Yang kedua, percayai omonganmu sekarang ada kuasanya. Jadi namanya penyakit, namanya masalah itu, sekarang coba omongin. Kalau ada masalah, alat kerjanya sekarang omongan. Anda ngomong, kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Ngomong, enggak ya? Kepada badai itu, berhenti, badainya berhenti. Ya, ngomong kepada penyakit, ya, pergi, tubuh jadi sehat, sembuh, berubah dengan omonganmu. Ya, nah kenapa? Dampak omonganmu, ya, Anda sering chatting dengan Tuhan. Nah, kualitas omonganmu nanti sama dengan Tuhan. Kenapa? Sumber dari omonganmu adalah hasil chattingmu dengan Tuhan itu. Dia akan ngajarin banyak hal di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa mengerti dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Ya. Nah sekarang, 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah, jadilah seperti bayi yang terus menginginkan air susu yang murni dan rohani. Perkara-perkara rohani yang murni, bebas dari keinginan motivasi untuk mengambil keuntungan dalam diri Anda, ya. Terus Anda ada di rel tersebut, bertumbuh, ya, sampai Anda mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan Anda nggak boleh berhenti sampai kepada Dia. Efesus 4 ayat 15. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita teguh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah, Anda bertumbuh ke arah Kristus. Nah, bagian terakhir, ya. Bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi? Ya. Bagaimana prosesnya? Sekarang tergantung. Segala sesuatu itu tergantung benihnya. Benih apa yang ditanam? Ya. Tergantung benih apa yang ditanam. Demikianlah seorang petani akan menuai hasil pertumbuhan benihnya. Bila benihnya adalah Tuhan Yesus, maka ketujuh roh Allah itu akan semuanya bertumbuh juga. Semuanya. Ya. Hanya ketidakpercayaan yang membuat semuanya bantut dan tidak bertumbuh.
Ya, ada 2 ayat yang kita bahas malam hari ini tentang proses pertumbuhan. Markus 4, 26, 29. Perhatikan ya, ini bicara tentang benihnya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Dalam bulir itu, 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perhatikan ya. Jadi petani itu menabur benih. Dengan sendirinya benih itu mengeluarkan buahnya. Prosesnya Tuhan yang melakukan di dalam diri Anda. Anda nggak usah mikir bagaimana cara menumbuhkannya. Yang perlu Anda perhatikan adalah benih apa yang Anda tabur. Ya, Markus pasal 4, benih itu adalah firman. Bagaimana firman itu bisa tertanam di dalam hidup Anda? Ya, firman itu harus menjadi makanan setiap hari. Anda harus chatting dengan dia. Sehingga setiap hari Anda mendapatkan rema daripadanya. Amin. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap, perhatikan ya, dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Amin. Nah, kesimpulannya gini. Sebenarnya, bila ketujuh roh Allah itu mencapai kepenuhannya, pikiran Kristus memenuhi pikiran Anda 100%. Jadi, apa yang Anda pikirkan, itulah yang dipikirkan Kristus. Sehingga ketaatan Kristus juga sempurna di dalam Anda. Anda melakukan tepat seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Dan Anda bertumbuh di dalam ketaatan seperti ini. Dan Anda dinyatakan benar-benar mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sudah selesaikan buku 13 ya. Nah, ditutup dengan ketujuh roh Allah. Nah, Bapak Saudara, saya percaya tumbuhkan 7 roh Allah itu di dalam diri Anda. Saya percaya semuanya. Benih itu sudah ada. Ya, mulai garap. Siapkan hati Anda. Ya, mulai ditumbuhkan sampai maksimal. Kalau belum sampai seperti Yesus mengalami kepenuhan seperti Kristus, jangan pernah berhenti bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, oke, saudara.